dan dia mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari wanita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, terima kasih sudah klik video aku. It's me Budi, welcome back to my channel. Welcome to channel Budi Arifan. The story, Ghost, Crimecast, Comedians, Reality. Don't forget for like, comment, and subscribe. Dalam videoku ini, aku ingin membahas suatu istilah, yaitu istilah reinkarnasi, di mana reinkarnasi ini merupakan suatu kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat mempercayai adanya reinkarnasi ini. Hanya sebagai masyarakat saja yang mempercayai akan adanya sebuah reinkarnasi. Dalam video-video yang akan aku buat, aku ingin video tersebut tidak hanya menghibur teman-teman, tetapi juga membuat kita tahu akan adanya pembelajaran dan hal-hal yang baru. Maka dari itu, aku mengangkat topik reinkarnasi ini karena topik ini merupakan hal yang bagus untuk kita bahas dalam videoku kali ini. Dan pada videoku hari ini, kita akan membahas kasus-kasus atau cerita-cerita yang membuat banyak orang akan percaya dengan proses reinkarnasi, yaitu Proses meninggalnya seseorang dan jiwanya terlahir kembali. Sebelum masuk ke kasus-kasusnya, aku ingin menjelaskan sedikit tentang reinkarnasi, karena sebagian teman-teman pasti bertanya-tanya, Apa sih yang dijelaskan Budi tadi nih? Dan apa sih yang dibicarakan Budi? Asik reinkarnasi aja. maka dari itu aku ingin menjelaskan sedikit tentang reinkarnasi tersebut. Reinkarnasi adalah suatu istilah dari bahasa Latin yang artinya terlahir kembali. Hal tersebut merujuk pada suatu kepercayaan, di mana apabila kita meninggal, walaupun tubuh kita stop berfungsi dan hancur lebur dengan tanah, jiwa kita tidak akan ikut mati, melainkan lahir kembali dalam tubuh yang baru. Jadi, seseorang yang telah meninggal, mereka akan lahir kembali tapi dalam bentuk yang berbeda. Dan dipercayai, jika kalian di kehidupan ini merupakan orang yang baik, maka di kehidupan selanjutnya kalian mendapatkan keberuntungan. Tetapi sebaliknya, jika di kehidupan sekarang ini kalian merupakan orang yang jahat, maka di kehidupan selanjutnya kalian akan mendapatkan kemalangan dan tak luput dari kesengsaraan. Ada beberapa tokoh Yunani yang mempercayai akan adanya reinkarnasi, yaitu seperti Pythagoras, Socrates, dan Plato. Dan ada juga para ilmuwan yang melakukan riset, menghabiskan waktunya untuk meneliti tentang reinkarnasi ini. Dan selain itu, rupanya ada nih cerita-cerita atau pengalaman yang membuat orang lebih percaya lagi tentang adanya reinkarnasi itu. Mau tahu lebih lanjutnya? Well, kita bahas bareng-bareng. Luke Ruhlmann adalah seorang anak kecil yang lahir di Ohio. Di usianya yang baru 2 tahun dan belum memiliki pengalaman hidup, dia dapat menceritakan secara detail tentang kehidupan seorang wanita yang bernama Pam. Dan dia mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari wanita tersebut. Erica Ruhlmann, yaitu ibu dari anak yang bernama Luke ini, tidak tahu bagaimana dan dari mana anaknya mengetahui nama tersebut. Awalnya, ia hanya menduga bahwa apa yang dikatakan anaknya hanyalah imajinasi dari temannya saja. Segalanya menjadi semakin jelas tak kala Erica bertanya langsung kepada Luke bagaimana ia mengetahui nama itu dan mengapa ia begitu menyukainya. Anak yang baru berusia 2 tahun itu kemudian menceritakan kepada ibunya bahwa di kehidupan masa lalu dia merupakan seorang wanita berambut hitam yang biasa dipanggil Pam. Lalu Erica bertanya, "Apa yang kamu maksud dengan saya dulu?" Lalu si anak ini menjawab, "Ya, saya dulu adalah seorang wanita, tetapi sudah meninggal. Saya pergi ke surga dan bertemu Tuhan, tetapi Tuhan mendorong saya kembali ke dunia. Dan saat saya bangun, saya sudah menjadi pria kecil yang bernama Luke." Erica terus bertanya kepada anaknya, dan dia bertanya bagaimana Pam meninggal. Lalu anaknya menatapnya sambil berkata, saat itu terjadi kebakaran, dan anaknya membuat postur tangan seperti terjatuh dari gedung. Luke terus menjelaskan kepada ibunya bahwa dia dulu pernah tinggal di Chicago, dan di sana dia sering mengejar kereta. Nah, saat inilah nih ibunya semakin penasaran karena
dia dan keluarganya tidak pernah mengunjungi kota atau tempat yang disebutkan oleh Luke tersebut. Karena penasaran, Erika Rumen, yaitu ibu dari anak yang bernama Luke ini, mencari kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh anaknya. Dalam pencariannya, dia menemukan di internet bahwa pada tahun 1993 terjadi kebakaran di Hotel Paxton, di mana kebakaran tersebut menewaskan 19 orang. Salah satu di antaranya yaitu wanita yang baru berumur 30-an bernama Pamela Robinson. Sejak kejadian itu, keluarganya, termasuk neneknya yaitu bernama Lisa Trump, yakin bahwa apa yang dikatakan oleh cucunya merupakan bukan suatu hal yang kebetulan. Dan tak lama kemudian, Luke diundang tampil dalam sebuah acara yang bernama Ghost Inside My Child untuk menguji kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh Luke tersebut. Dalam acara tersebut, Luke diberikan beberapa foto dan diminta untuk mengambil salah satu foto tersebut beserta alasannya. Foto-foto itu adalah foto korban yang meninggal pada saat kebakaran Hotel Paxton. Kemudian, Luke mengambil satu foto dan dia berkata, "Saya tidak mengenal yang lainnya, tapi saya ingat ini adalah foto pertama saya." Foto yang diambil Luke itu adalah foto Pamela Robinson, yang dimana foto itu foto perempuan yang juga meninggal pada saat terjadinya kebakaran di Hotel Paxton. Dari cerita saya tadi, apakah teman-teman percaya bahwa Luke merupakan reinkarnasi dari wanita yang bernama Pamela Robinson itu? Jika teman-teman percaya ataupun tidak, silakan komen di bawah. Dan kita lanjut ke kasus berikutnya. James Leininger adalah anak dari pasangan Bryce and Andrea Leininger yang lahir pada tanggal 10 April 1998. Dia tinggal di San Francisco Bay. Ketika Bryce, yaitu ayah dari James ini, ditawari pekerjaan menjadi direktur sumber daya manusia di perusahaan industri minyak, mereka sekeluarga pindah di Lafayette, Louisiana. Disinilah James tumbuh besar. Pada tanggal 1 Mei tahun 2000, ketika James berumur 2 tahun lebih, dia mulai mengalami mimpi buruk, di mana dalam tidurnya, dia menjerit, Kecelakaan pesawat! Pesawat terbakar! Ada anak kecil di dalamnya! Andrea yang mendengar teriakan anaknya yaitu James langsung berlari ke kamar James, di mana di sana dia telah melihat James meronta-ronta. James membuat gerakan, menendang dan mencakar, seakan dia ingin mencoba keluar dari peti mati. Mimpi buruk yang sama terus berulang hingga 4-5 kali dalam seminggu. Hal inilah yang membuat ibunya bertanya langsung kepada James, "Siapa yang kamu maksud dengan anak kecil itu?" Dan si James ini pun menjawab. Dia bilang, "Saya." Dan dia juga berkata bahwa pesawatnya ditembak oleh orang Jepang. Ketika ditanya bagaimana dia mengetahui bahwa orang Jepang yang menembak pesawatnya, James menjawab, Matahari merah besar. Seketika ibunya terkesan dan bingung dengan pengetahuan James tentang pesawat Perang Dunia II Jepang ini, karena sebelumnya James tidak pernah diberitahukan tentang pesawat tersebut. Selain memiliki mimpi buruk tentang kecelakaan pesawat, ternyata James ini memiliki obsesi terhadap pesawat terbang, khususnya pesawat terbang WW-2 yang memiliki baling-baling. Suatu ketika, Andrea, ibu dari James ini, memberikan mainan pesawat kepada James, yang dimana pesawat itu di bawahnya ada tambahan seperti bom. James melihat permainan itu dan dia berkata, That is not a bomb, Mommy, but this is a tank dog. Andrea semakin dibuat bingung oleh kata-kata James, karena dia berpikir bagaimana James mengetahui bahwa itu adalah tank dog, padahal James baru saja berumur 2 tahun. Kisah berlanjut saat dia berusia 3 tahun, di mana saat itu dia sedang menonton televisi anak-anak tentang pesawat. Tiba-tiba, ia memberitahu dengan jelas bagian pesawat, perawatannya, dan prosedur sebelum terbang dengan baik dan benar. Dia juga menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia terbang dari landasan kapal besar bernama Natoma dan memiliki kopilot bernama Jack Larson. Rasa penasaran pun menyelimuti sang ayah. Sang ayah tersebut mencari kebenaran tentang cerita dan mimpi yang dialami oleh anaknya tersebut. Dan ternyata nih, sang ayah berhasil menemukan fakta tentang Natoma.
dan dia juga berhasil mencari keberadaan seorang Jack Larson, yaitu kopilot yang diceritakan oleh anaknya tersebut. Kemudian, James menceritakan lagi kepada ayahnya bahwa dia meninggal di Iwo Jima. Pada akhirnya, sang ayah menemukan satu cerita yang hampir sama pada pilot yang bernama James M. Huston Jr. yang meninggal pada saat peristiwa tersebut. Ia segera menghubungi keluarga pilot tersebut dan mengirimkan gambaran pesawat James yang sering digambar oleh anaknya. Faktanya, adik pilot itu mengirimkan foto asli yang dikirimkan oleh Angkatan Udara pada saat saudaranya meninggal. Dan lebih mengejutkannya lagi, foto yang dikirimkan itu sama persis dengan gambar yang dibuat oleh James. Menurut teman-teman, cerita ini apakah benar atau cerita ini hanya settingan yang dibuat-buat oleh ayahnya tersebut? Kalau teman-teman tahu atau punya pemikiran sendiri, komen-komen aja di bawah. Next, kita lanjut ke kasus berikutnya. Sepasang suami istri asal Hexham, Northumberland, Inggris, yang bernama John dan Florence Pollock, hidup bersama dua putri mereka, yaitu Joanna berumur 11 tahun dan Jacqueline berumur 6 tahun. Keluarga ini merupakan penganut agama Katolik yang taat. Setiap minggunya, mereka pasti pergi ke gereja untuk melakukan aktivitas ibadahnya. Namun, pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 1957, peristiwa naas menimpa keluarga kecil mereka. Saat sedang di perjalanan menuju ke gereja, bersama dengan temannya yaitu bernama Anthony Leiden, ketiga anak ini ditabrak oleh sebuah mobil yang menyebabkan ketiga anak tersebut meninggal dunia. Setahun kemudian, Florence Pollock hamil. Tentu saja, kabar ini disambut dengan sukacita. Florence kemudian melahirkan anak kembar perempuan, yang dimana anak kembar tersebut diberi nama Gillian and Jennifer Pollock. Namun anehnya, kedua anak tersebut memiliki tanda lahir yang sama seperti mendiang kakak-kakaknya, yaitu Joanna dan Jacqueline. Awalnya, pasangan Pollock ini menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini merupakan reinkarnasi ataupun semacam hal supranatural lainnya. Namun, pada saat usia Gillian and Jennifer memasuki umur 2 tahun, mereka mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh. Kedua anak kembar ini mulai meminta permainan yang pernah dimainkan oleh kakak-kakak mereka. Padahal, permainan tersebut sudah lama disimpan dan tidak pernah diperlihatkan kepada mereka berdua ini. Inilah yang membuat orang tua dari kedua anak kembar tersebut menjadi bingung. Beranjak usia 5 tahun, kedua anak kembar ini sudah tidak menunjukkan lagi kebiasaan-kebiasaan seperti kakak-kakak mereka. Dan Gillian and Jennifer kembali lagi ke kehidupan normalnya. Hingga saat ini, kasus Gillian dan Jennifer masihlah sangat misterius. Nah, itulah kisah-kisah atau misteri-misteri tentang reinkarnasi. Apakah teman-teman percaya akan adanya reinkarnasi? Jika teman-teman percaya ataupun tidak, silakan komen di bawah. Dan jika teman-teman ingin aku menceritakan cerita lainnya, teman-teman bisa DM aku di Instagram yaitu Budi Arifandi 30 atau teman-teman komen di bawah, dan teman-teman juga bisa kirim email ke email aku yaitu budiarifandi30@gmail.com. Terima kasih.